Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Diartikan secara mufradat, maka wa ma dan tidak, khalaqtu aku menciptakan, al jinni jin, wal insa dan manusia, illa kecuali, liya'budun untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, untuk senantiasa bergantung kepadanya, dan selalu meminta pertolongan kepadanya dengan cara beribadah seperti itu. Selain itu, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 juga Allah berfirman yang bunyinya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, yang jika diartikan secara mufradat maka wa idz qala, dan ketika berfirman, rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku, ja'ilu akan menciptakan, fil ardi di bumi ini, khalifah. Nah, pada ayat ini Allah terjadi dialog antara, menjelaskan bahwa terjadi dialog antara Allah dan juga malaikat, bahwa Allah hendak menciptakan seorang khalifah pada waktu itu, yakni penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Terkait perumusan definisi pendidikan Islam, terdapat 4 istilah yang dikenal dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah tarbiyah, di mana tarbiyah ini telah disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 dan juga Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18, di mana tarbiyah ini dalam Al-Quran itu, tarbiyah menjelaskan bahwa pendidikan hanya terbatas kepada sebatas pada perlindungan atau pemberian kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, pendidikan tarbiyah ini bermaksud pada pendidikan kasih sayang atau pemberian pemahaman sewaktu kecil dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada taklim, di mana kata taklim ini dalam Al-Quran menunjukkan kepada proses-proses pemberian pengetahuan, kemudian pemahaman, dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tazkiyah. Nah, tazkiyah ini itu atau yang biasa disebut dengan tazkiyatun nafs, yang berarti penyucian diri atau penyucian jiwa. Oleh karena itu, tazkiyah ini lebih kepada jika dikaitkan dengan pendidikan maka lebih terkait kepada pendidikan rohani, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ta'dib, di mana ta'dib ini tuh berasal dari kata adaba yu'adibu ta'dibun. Nah, ta'dib ini sendiri itu tidak seperti 3 istilah yang sebelumnya. Yang ta'dib ini itu berasal dari hadis gitu, yakni ada barabbi fa ahsana ta'dib, yang artinya Tuhanku telah mendidikku sehingga pendidikanku menjadi baik, seperti itu. Nah, dalam konsep ta'dib ini sendiri, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka ta'dib ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peserta didik untuk membentuk karakter pendidik itu agar menjadi seorang yang terdidik, baik itu secara akhlak atau adabnya, sehingga mendapatkan atau bisa menuntun dirinya untuk mendapatkan bahagia di dunia maupun di akhirat. Menurut Dr. Aam Abdul Salam, terdapat 9 prinsip pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama yaitu rahmaniyah atau kasih sayang, di mana pada prakteknya sebuah pembelajaran itu harus dibarengi dengan tindakan yang mengandung intensitas kasih sayang atau yang menunjukkan kasih sayang secara lemah lembut, baik itu dan dilakukan secara sungguh-sungguh dan juga tulus oleh
pendidik kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua ada prinsip takamuliyah yang atau prinsip integratif, di mana adanya keterkaitan antara konsep yang membangun sebuah teori dengan praktek pembelajaran itu sendiri. Nah, di mana pada prinsip ini tuh pondasi yang dipilih itu adalah tauhidullah, di mana jadi alam semesta dengan segala kehidupan yang ada di dalamnya itu saling berterkaitan, di mana Allah berperan atau berada sebagai sentralnya yang menjadi rujukan dan juga asal dan juga tujuan dari pendidikan atau pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada prinsip syumuliyah atau komprehensif, di mana pemberdayaan atau pembelajaran ini itu meliputi dari semua aspek dan juga dimensi kehidupan, baik itu sosial, individual, ilmu, amal, terkait dunia dan juga akhirat, dan juga sebagainya. Nah, selama aspek-aspek tersebut itu berkaitan dan juga berfungsi baik untuk pengembangan diri dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat ada prinsip wasaliyah atau kemediaan, di mana prinsip ini itu berarti bahwa pembelajaran berangkat dari pemberdayaan sumber belajar, di mana tidak hanya sekedar menyampaikan atau transfer knowledge saja, melainkan peserta pendidik juga mengarahkan peserta didik untuk mencari sumber-sumber belajarnya. Jadi posisi pendidik di sini itu adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan juga membantu peserta didik untuk melakukan pembelajarannya, tetapi peserta didik itu lebih banyak berperan di sini. Yang selanjutnya adalah prinsip istimaroriyah atau continue, di mana prinsip ini bermaksud bahwa suatu atau sebuah pendidikan itu atau sebuah pembelajaran tidak hanya terbatas pada lembaga formal seperti sekolah, pesantren dan sebagainya, melainkan pembelajaran itu terjadi secara terus-menerus di kehidupan pribadi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip tawazuniyah atau keseimbangan, di mana maksudnya adalah sebuah pembelajaran itu tidak hanya memberatkan kepada satu titik saja, terutama jika terdapat dua sisi yang berlawanan arah, seperti misalkannya sisi spiritualitas dan juga materialistiknya. Kemudian dari keduniaan atau keakhiratannya, seperti itu kan harus adanya keseimbangan antara keduanya. Dan yang selanjutnya ada prinsip Robbaniyah atau ketuhanan. Nah, prinsip ini itu bermaksud bahwa suatu pembelajaran haruslah menitikberatkan atau menempatkan Allah sebagai sebagai rujukan dan juga tujuan utama dari nilai-nilai pembelajaran itu sendiri. Jadi maksudnya adalah ketika pembelajaran terjadi, pendidik mampu untuk mengaitkan segala fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar ataupun dunia ini dengan fungsi Allah sebagai pengatur dari dunia ini. Kemudian yang berikutnya ada prinsip waqi'iyah atau kontekstual, di mana sebuah pembelajaran haruslah tidak hanya sebatas pembelajaran saja, melainkan sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata, sehingga apa yang dipelajari dapat diaplikasikan di dunia nyata. Jadi pendidikan atau pengetahuan yang diterima itu berfungsi sebagai solusi dari semua fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah prinsip
uswiyah atau keteladanan. Nah, di mana prinsip ini itu bermaksud bahwa seorang pendidik atau pengajar haruslah memiliki tidak hanya luarannya saja yang bagus, melainkan dalamnya atau mempunyai sifat atau nilai-nilai yang baik gitu. Jadi seorang pengajar ini itu mampu menjadi role model dari peserta didiknya itu sendiri. Oleh karena itu pengajar haruslah memiliki image atau memunculkan karakter Islami sehingga peserta didik itu dapat menjadikan pengajar tersebut menjadi rujukan dari dirinya untuk mengembangkan diri atau untuk memperbaiki dirinya. Terkait konsep pendidikan Islam dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-4 terdapat penjelasan mengenai yang pertama adanya eksistensi atau pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk pembelajar, di mana dapat dilihat mengenai Rasulullah yang pada saat itu diperintahkan untuk membaca, karena dalam beberapa pendapat bahwa pada saat itu Rasulullah tidak bisa membaca, oleh karena itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adanya pengakuan mengenai segala aspek dan juga ayat sebagai sumber pendidikan itu sendiri. Jadi meskipun tidak secara jelas tersurat bahwa mengenai sumber belajar ini, tapi dapat dilihat dalam makna Iqra itu sendiri yang berarti menelaah, terus mengamati, mengkaji, meneliti dan juga yang lainnya. Nah, secara tidak langsung bahwa yang kita atau manusia itu kaji teliti itu adalah semua fenomena yang ada di muka bumi ini. Jadi secara tidak langsung bahwa semua yang ada di muka bumi ini merupakan sumber belajar dari manusia. Kemudian yang ketiga ada pengakuan tauhidullah sebagai prinsip utama dari pendidikan itu sendiri. Maksudnya adalah menjadikan Allah sebagai sentral utama, yakni sebagai rujukan utama, asal dan juga tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian oleh karena itu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-4 ini menjelaskan mengenai konsep yang pertama, konsep pendidik, dalam hal ini Allah jika dalam Quran ini gitu. Tetapi jika diimplementasikan maka sebagai pendidik yang mampu untuk mendidik peserta didiknya. Kemudian yang kedua ada peserta didiknya itu sendiri, dan yang ketiga ada sumber belajar atau ilmu itu sendiri, dan yang ketiga ada prinsip pendidikannya. Seperti itu.